agar seorang bisa bersih dari dosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat luar biasa jika orang diberi taufik oleh Allah untuk bisa bertobat sebelum meninggal dunia. Ya. Sehingga kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia, maka dia memupuskan seluruh cita-cita iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan ingin agar dia sebelum meninggal dalam kondisi bermaksiat, berdosa sehingga bisa menemani dia di neraka jahanam. Tapi jika seorang tenggelam dalam kemaksiatan, tahu-tahu di penghujung hayatnya dia bertobat kepada Allah, selesai urusan. Bukankah Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu." Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosanya. Ya, bersih. Ya, bersih dari dosa tersebut. Oleh karenanya lihat bagaimana penyihir Fir'aun. Para penyihir Fir'aun yang datang untuk berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, yang mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam duhan, di waktu duha, yaitu sekitar jam 9, jam 10 mereka berduel. Jago-jagoan ilmu sihir. Dan mereka seumur hidup kerjaannya adalah berbuat kesyirikan, belajar sihir, mempraktekkan sihir. Kemudian mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, ternyata mereka sadar. Mereka beriman, ya. Wa ulqiyas saharatu sujada, kemudian mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbul Alamin, beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Maka Fir'aun pun marah. Fir'aun kemudian qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman sebelum saya izinkan. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Kata Firaun, saya akan potong kaki kalian diselingi dengan tangan kalian. Saya akan salib kalian. Akhirnya mereka dibunuh. Mereka beriman di waktu duha, mereka dibunuh mungkin di waktu asar. Islam mereka, hidup mereka tidak lama, cuma sebentar, tidak sampai 1 hari. Kemudian mereka masuk surga. Subhanallah. Iman yang sebentar, yang cuma tidak sampai 1 siang, menghapuskan seluruh puluhan tahun yang berisi dengan kesyirikan, noda-noda kesyirikan, najis-najis kesyirikan. Kenapa? Karena mereka bertobat di penghujung hayat. Ya, maka karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, hendaknya kita sering bertobat. Jangan tunda-tunda tobat. Sebagian orang mau tobat pakai jadwal, nanti kalau sudah umur 60 baru tobat. Umur 33 sudah tewas. Masih jauh dari jadwal. Kalau saya sudah pensiun baru bertobat, subhanallah, jangan. Seorang berusaha untuk banyak bertobat. Oleh karenanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguhnya. Nah, apa syarat tobat? Syarat tobat kata para ulama, ya, 3 yang intinya. Yang pertama yaitu al-iqla' anidz-dzam, meninggalkan dosa yang sedang dia lakukan. Yang kedua, an-nadam, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, al-azm ala adamil audah, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi. 3 ini. Pertama, meninggalkan. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali. Kalau terpenuhi 3 ini dalam hati seorang, maka taubatnya diterima. Taubatnya diterima. Dan pasti diterima taubatnya. Dengan syarat dia memenuhi persyaratan ini. Allah berfirman, alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubatan ibadih. Tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hambanya? Allah Maha menerima taubat. Innahu, ya, di antara sifat-sifat Allah, Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat. At-Tawwab yaitu Maha penerima taubat. Maka bisa dipastikan kalau orang bertobat pasti diterima taubatnya, enggak usah ragu. Tapi yang jadi masalah kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, apakah kita memenuhi persyaratan taubat, itu yang jadi masalah. Apakah kita tatkala bertobat kita memenuhi persyaratan taubat? Sebagian orang bertobat dia bukan karena Allah, tapi karena takut sakit, ya. Karena kata dokter tinggalkan perbuatan itu, ya. Atau takut dicela orang-orang, takut dicela manusia. Kenapa enggak lagi main judi? Aduh, tetanggaku marah-marah semuanya. Ya. Kenapa enggak lagi minum khamar, tidak minum bir lagi? Istriku ngamuk-ngamuk tiap hari. Ya, kenapa lagi tidak begini, tidak begini? Dia meninggalkannya bukan karena Allah, tapi karena takut ucapan manusia. Itu bukan taubat namanya. Ya, bukan taubat. Taubat itu meninggal karena Allah, menyesali, ya, bukan membangga-banggakan. Saya dulu begini, bangga-banggakan, enggak. Ya. Saya dulu bajingan, ini bajingan ente bangga-banggakan ngapain? Ya. Mamer-mamerkan tato-tatonya terdahulu ngapain? Sudah tobat jangan pamer-pamerkan apa? Maksiat yang sudah kita lakukan, enggak usah. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau sudah terpenuhi ini,
maka pasti taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.